Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah SWT, karena surga hanya Allah wariskan kepada orang yang takwa. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu hanya kami berikan kepada hamba-hamba kami yang takwa. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, termasuk pelajaran yang harus tetap dijaga yang berkaitan dengan Idul Adha adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maksudnya keteladanan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan pada kesempatan ini kita akan sampaikan di antara yang paling besar atau yang paling agung yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang harus terus diteladani. Yang pertama yaitu masalah ketauhidan, mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersih dari segala bentuk kesyirikan, baik di dalam bab ketuhanan. Tidak ada satu-satunya Tuhan yang benar kecuali Allah. Dan ketauhidan tidak cukup dengan ketuhanan, bertuhankan Allah, tapi kalau dalam amal ibadah diarahkan kepada selain Allah, berarti dia menyekutukan Allah di dalam beribadatan, maka itu juga musyrik. Karena itu maka penting untuk difahami tentang ketauhidan. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu adalah bapak para nabi dan dijuluki imam atau pendahulu atau teladan di dalam ketauhidan. Dan pada dasarnya semua rasul itu adalah teladan di dalam ketauhidan. Adapun karena kaitannya dengan Idul Adha, maka yang umum yang disebutkan adalah keteladanan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Dan sungguh kami berikan hidayah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan sungguh kami betul-betul mengetahui. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, dan bapaknya adalah pembesar dan banyak pengikutnya, berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, kenapa kalian tekun sekali beribadah kepada patung-patung ini? Lalu 3 ayat setelah itu, karena memang waktunya sangat singkat di khutbah seperti ini, 3 ayat setelah itu, qala barabbukum rabbus samawati wal ard, barabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum
minasyahidin. Bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Ketahuilah sungguh Tuhanmu, Tuhan kalian semuanya adalah Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi dan segala apa yang ada, dan sungguh saya betul-betul bersaksi atas dasar ilmu di dalam masalah itu. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah sungguh akan aku hancurkan berhala-berhala kalian setelah kalian tinggalkan. Artinya setelah kalian tinggalkan diri, setelah hari raya di mana semua pada kumpul untuk menyembah berhala-berhala yang jumlahnya sangat banyak, setelah mereka bubar, maka demi Allah sungguh akan kami hancurkan berhala-berhala itu. Dan akhirnya betul-betul dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ketika itu karena ia faham sesuai dengan fitrah, naluri dan pikirannya bahwa nanti pasti akan terjadi masalah, disisakan yang paling besar. Lalu akhirnya terjadilah seperti Nabi Ibrahim diadili. Dan intinya bahwa sesungguhnya Tuhan-Tuhan mereka itu tidak bisa menyelamatkan diri mereka, tidak bisa menghindarkan madarat dari diri mereka. Bagaimana mungkin akan bisa memberi manfaat kepada yang lain? Dan tatkala ditanya, tanyakan kepada yang besar itu, yang lainnya hancur dan dia masih tetap seperti semula. Tanyakan pada yang besar itu. Ternyata raja yang sedang mengadili, dihadiri oleh umat waktu itu, mengatakan, bukankah dia hanya sebongkah batu? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan, lah kalau gitu kenapa sebongkah batu disembah? Kenapa berharap kepada batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghadirkan kemadarat? Watallahi, dan demi Allah, inna rabbakumul ladzi qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi khalaqahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Tuhan kalian yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dari sini maka harus betul-betul difahami bahwa semua ketuhanan selain Allah itu batil. Tidak ada yang benar kecuali Allah, dan semua yang disembah selain Allah itu batil. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Lalu ada seorang ulama di zaman sekarang yang menulis buku tentang agama dan kepercayaan yang ada di muka bumi ini, yang bisa ia ketahui di muka bumi sampai 100 lebih. Mungkin ada yang tidak terkenal dan belum diketahui, tapi paling tidak yang dia tulis, yang ada, yang tersebar di seluruh dunia ini 100 lebih, tidak ada satupun yang punya la ilaha illallah, yang punya keyakinan agama dan kepercayaan itu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang punya kecuali Islam. Karena itu semua agama dan kepercayaan selain Islam itu batil, kafir, jelek, salah. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang menyerukan Tuhan satu-satunya adalah Allah, satu-satunya sesembahan adalah Allah. Mungkin ada kalimat orang-orang yang kurang belajar mengatakan salah tapi bukan jelek. Nah, sesungguhnya jelek, batil dan salah. Apakah menyerukan Tuhan batu itu tidak jelek? Menyerukan ibadah kepada batu itu tidak jelek. Itu adalah kejelekan yang paling jelek bagi orang yang berakal sehat. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidak ada satupun agama yang benar kecuali Islam, dan Islam itu dasarnya adalah la ilaha illallah. Dan itulah yang harus betul-betul diperhatikan dan dijaga. Pelajaran yang kedua ma'asyiral muslimin yang dilakukan, yang diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim adalah pengabdian hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan Baitullah, rumah Allah, maksudnya di sini adalah Ka'bah, atas perintah Allah.
dan juga disertai oleh anaknya yaitu Ismail. Setelah selesai, lalu sebagai kiblat seluruh agama yang Allah turunkan sebelum berubah. Dan akhirnya setelah itu jalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Apa yang diharapkan oleh hamba kepada Allah agar diterima oleh Allah adalah ibadahnya, ibadah pengabdiannya kepada Allah, berharap kepada Allah agar diterima. Apabila orang itu ahli sholat, ahli ibadah apapun, atau ahli sedekah kayak apapun, atau jihad fisabilillah, kalau tidak diterima oleh Allah tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Bahkan Rasulullah SAW memberitahukan, orang yang zahirnya beragama dengan agama Allah, tidak beragama lain, bertuhankan kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, itu dasarnya. Dan yang pertama adalah orang yang mati di medan perang di jalan Allah, zahirnya. Yang kedua, orang yang dermawan di semua jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, dia dermawan. Dan yang ketiga, orang yang ahli kitab atau ahli Quran, ahli di dalam agama Allah, waktunya siang malam habis untuk kitab Allah SWT. Tapi tiga golongan itu termasuk orang-orang yang di awal diazab di neraka bagian awal atau sejak awal. Di antara pertama yang Allah rasakan azab neraka ternyata tiga golongan itu. Bukan berarti yang di luar Islam bukan pertama, tapi maksudnya ini orang yang zahirnya Islam, masih beriman, tapi termasuk golongan yang masuk neraka awal, bukan yang muslim mukmin ahli maksiat, enggak, tapi yang seperti ini. Kenapa? Yang mati di medan perang ternyata tidak ikhlas, jihadnya ingin disebut-sebut sebagai pahlawan. Yang kedua, yang dermawan di semua jalan Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak ikhlas, tapi ingin dinilai sebagai dermawan. Dan yang ahli Quran ternyata bukan keikhlasannya kepada Allah, tapi ingin dinilai sebagai ahli qiraah, ingin dinilai sebagai pengajar kitab Allah Subhanahu wa taala, dan tiga-tiganya diseret di atas mukanya dan dilempar ke dalam neraka. Intinya ma'asyiral muslimin, pelajaran yang kedua yang harus betul-betul diperhatikan dan terus diteladani adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dirintis oleh Nabi Ibrahim, dan meskipun dia sebagai teladan, dia tidak bangga atas ibadahnya, tapi terus penuh harap, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang ketiga ma'asyiral muslimin, yaitu pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu adalah keduniaan yang paling ia cintai. Bagaimana itu? Sampai usia 80 tahun baru ia dikaruniai anak. Dan ia jauh sebelum itu sudah berupaya atau sudah kepingin punya anak. Untuk apa? Untuk melanjutkan dakwah ini, untuk terus dibimbing dan akhirnya nanti melanjutkan dakwah yang dia lakukan. 80 tahun usia baru punya anak. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, setelah anaknya mulai bisa ikut membantu kerja dan akhirnya membantu bangun Ka'bah itu gitu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Disebutkan oleh ulama bahwa usia berapa balagha ma'ahu sa'ya? Kurang lebih 10 sampai 15 tahun. Berarti mendekati usia balik. Berarti belum balik, tapi mendekati usia balik. Itu anak bisa diajak orang tuanya, ambilkan ini, bawakan ini, angkatkan ini. Nah, mulai bisa membantu orang tuanya. Ternyata bapaknya berkata kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguh aku melihat di dalam mimpiku. Aku melihat di dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Karena itu renungkan, seperti apa pendapatmu? Anak yang masih belia, tapi anak ini betul-betul terdidik dari kecil, dididik agama oleh orang tuanya, oleh bapaknya, oleh ibunya. Meskipun bapaknya hanya sekali-sekali datang kemudian pergi lagi,
tapi anak ini betul-betul dididik dengan agama dan dikaruniai oleh Allah ilmu sejak dia kecil. Difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran seperti itu. Apa jawaban anaknya yang masih belia ini? Dia faham bahwa bapaknya adalah Rasul, dan dia faham bahwa mimpi Rasul itu adalah wahyu dari Allah SWT, dan itu di dalam Quran disabdakan oleh Rasulullah, di dalam Islam disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa mimpi Rasul itu adalah wahyu dari Allah. Syaitan tidak bisa menjadikan Rasul itu mimpi darinya. Tapi kalau orang-orang itu orang biasa, mimpi itu ada 3, ada yang dari Allah, ada yang dari syaitan, dan ada yang semata-mata bunga kehidupannya yang kebawa ke dalam tidurnya. Karena itu dia, Ismail yang masih kecil ini betul-betul faham bapaknya adalah Rasul dan mimpi itu adalah wahyu. Apa jawabannya? Qala ya abatif alma tu'mar. Ia berkata, wahai ayahku, lakukan yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan kepadamu lakukan, yaitu menyembelih dirinya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan menjumpaiku insyaallah betul-betul sabar. Dan betul-betul akhirnya dua-duanya melaksanakan perintah Allah ini. Yang satu menyembelih dan yang satu akan disembelih. Gitu. Karena itu berangkat ke tempat itu, dan sudah dibaringkan dan sudah diletakkan pisau sembelih itu di lehernya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, qad saddaqta ru'ya, sungguh kamu telah betul-betul membenarkan dan melaksanakan apa yang kamu lihat di dalam mimpi itu. Dan akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengorbanan yang agung di semua agama yang Allah turunkan, yaitu kurban. Karena itu ma'asyiral muslimin, orang yang beragama dengan agama Allah, yang pertama dituntut imannya benar, tidak campur dengan kesyirikan. Yang kedua, ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, tidak kepingin dilihat orang, tidak kepingin dipuji orang, murni ibadahnya adalah urusan dirinya kepada Allah. Dan yang jadi ahli ibadah pun tidak sombong dengan ibadahnya, tapi berharap agar diterima oleh Allah SWT. Dan yang ketiga adalah harus melatih dirinya untuk menjadi orang mukmin yang mengorbankan dunia yang ia cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang terakhir, ma'asyiral muslimin, perjuangan Nabi Ibrahim yang harus terus menjadi pegangan kita sebagai umat Islam. Umat Islam harus terus meneladaninya, yaitu perjuangannya agar di dunia ini aman di atas kebaikan, ketenteraman, kesejahteraan. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu mengupayakan dan berdoa kepada Allah, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah negeri ini aman. Negeri yang aman itu yang tidak ada atau hampir tidak ada kezaliman. Tidak ada orang menzalimi orang lain, baik orangnya, baik kehormatannya, baik hartanya, baik keluarga, apapun tidak dizalimi oleh yang lain. Negeri yang aman itu, negeri yang tentram, tenang, sejahtera, ini harus betul-betul diupayakan. Dan pelajaran itu sesungguhnya lengkap di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, 4 hal itu insya Allah yang bisa kita sampaikan di sini mudah-mudahan jadi pegangan kita, dan semuanya bersumber dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya segala kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, semuanya tanpa kecuali petunjuknya disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, harus diupayakan maksimal dan disertai doa kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah.
upayakan semaksimal mungkin yang bermanfaat untukmu. Sertailah mohon pertolongan kepada Allah. Kamu kepingin masuk surga, dan itu adalah salah satu keinginan puncak di dalam kehidupan orang yang beriman. Semuanya mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, kamu kepingin, harus upaya maksimal dan juga harus mohon kepada Allah SWT. Misalnya Allahumma inni as'alukal jannah. Karena itu usaha dan doa, dua itu adalah pegangan bagi semua umat Islam, orang yang beriman, jika ingin mendapatkan apapun yang baik, baik urusan dunianya maupun urusan agamanya. Karena itu di akhir khutbah ini kita akhiri dengan berdoa kepada Allah SWT. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kebaikan kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah, dan semua kekurangan-kekurangan dan kesalahan kita sengaja maupun tidak kita sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.